warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai mengenai diferensi sosial. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Haikal Muhammad Rizky. Saya Muhammad Zakir Al-Ghafur. Saya Kakak Amanda. Saya Naswa Dika. Saya Muhammad Ibrahim. Saya Irwan Prayoga. Sekian perkenalan diri dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 14 akan melakukan wawancara terhadap salah satu anggota partai. Sebelumnya mau bertanya Pak, nama Bapak siapa? Saya Asmarul Amru, Bapak dari partai mana? Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelora disingkatnya. Saya mau nanya Pak, profil sejarah berdirinya partainya gimana ya Pak? Agak panjang dikit kalau mau lebih jelaskan. Memang Partai Gelora ini pendirinya itu mantan-mantan pendiri Partai Keadilan Sejahtera, Partai PKS. Jadi dulu itu ada namanya Jamaah Tarbiyah. Itu berkembang tahun 90-an, 80-an sampai ke 90-an gitu kan. Waktu zaman Orde Baru, Jamaah Tarbiyah ini agak dibatasi ruang geraknya. Akhirnya tahun 98 ada reformasi, rejim Soeharto lengser. Nah, para pendiri Partai Keadilan Sejahtera ini berpikir gitu kan, gimana kalau kita bikin partai gitu supaya kita punya kekuatan politik gitu kan. Akhirnya mereka berkumpul mendirikan partai namanya Partai Keadilan. Seiring berjalannya waktu, ada nilai-nilai yang berbeda begitu kan, ada sudut pandang yang berbeda. Akhirnya tahun 2019 beberapa pendiri Partai Gelora itu mendirikan partai lagi namanya Gelombang Rakyat Indonesia yang azasnya lebih nasionalis gitu. Sejarahnya begitu. Kalau visi misi dari partai Gelora ini apa ya Pak? Kalau visi misinya ada, sebenarnya kita awal mulanya ini idenya itu dari sebuah buku yang dibuat ketua umum kita, nama bukunya itu Gelombang Ketiga. Tapi kalau visinya itu yang didaftarkan ke Kemenkumham dan KPU itu visinya itu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Nah, kalau misinya itu membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan, membangun pemerintahan efektif, membangun kekuatan pertahanan nasional, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi. Kelima, menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ini kan banyak nih kan dari sosial media, dari itu kan yang selama ini kita ketahui kan sektor real gitu kan. Habis itu ada mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan, sustainable, dan berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional. Misinya sih begitu gitu. Kalau masalah dari tujuan partai Bapak, ada yang udah tercapai nggak? Dan ada yang belum tercapai juga nggak? Ya, ini kan kami partai baru. Baru tahun 2024 ini ikut pemilu yang pertama. Jadi ya masih banyak yang belum tercapai, kita baru memulai. Dalam partai Gelora ini Pak, ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi pemilihan pada pemilu untuk 2024 nanti. Ya, tahun 2024 itu persentase pemilih baru, pemilih mula itu kan besar. Kalau untuk milenialnya itu lebih dari 50%. Kita coba ya, susahnya kan memang para pendiri kita bukan dari dari golongan orang yang lahir di tahun milenial ke bawah lah gitu kan. Tapi kita berupaya untuk masuk ke sektor-sektor itu, salah satunya merekrut anak muda gitu kan, lewat sosial media juga gitu kan. Ya kita berusaha, memang target yang kita sasar itu ya
generasi Gen Z, pemilih-pemilih awal lah gitu. Karena Bapak partai baru kan Pak, dan baru mau ikut pemilu, ada upaya yang dilakukan nggak dalam meningkatkan motivasi pemilihan pada pemilu besok? Maksudnya gimana coba? Motivasi yang untuk motivasi yang memotivasi gitu ya, calon pemilihnya. bisa calon pemilihnya itu. Calon pemilihnya ya kita lebih bertemu langsung ke calon pemilih kita, meyakinkan mereka bahwa politik ini kalau kata Kaisang itu jalan ninja gitu kan, jalan yang paling cepat untuk mengatasi banyak masalah gitu kan. Ya salah satunya ya bagaimana anak-anak muda, orang yang apatis itu punya pandangan tentang politik. Jadi dia mau datang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu ini gitu. Bukan hanya memilih, juga berperan menjadikan pemilu ini aman, nyaman gitu kan, transisi ini. Karena ini terakhir Pak Jokowi kan, transisinya baik, kedepannya Indonesia jadi lebih baik gitu. Kalau dalam pemilu ini Pak, ada kendala nggak dalam itu ya, memilih-milih orangnya atau ikut pemilunya? Kendala yang dialami menuju pemilu gitu ya. Sebenarnya banyak ketidakjelasan kalau adik-adik ngikutin dari awal gitu kan. Banyak isu misalnya perpanjangan masa jabatan presiden, terus isu bisa Jokowi 3 periode, terus misalnya tahapan-tahapan pemilu yang berubah-ubah gitu kan, peraturan-peraturan baru gitu kan, terus hasil dari Mahkamah Konstitusi yang baru itu ya. Cuman dinamika itu kita hadapi aja, kita jalani, kita nggak punya waktu untuk berlarut-larut di situ, akhirnya kita nggak maju kan gitu kan, terjebak di situ aja. Jadi sebenarnya ada gitu kan, cuman ya sejauh ini masih berjalan on the track gitu. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Maaf kalau ada kata-kata yang salah Pak. Terima kasih, kami tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai mengenai diferensi sosial. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Haikal Muhammad Rizky. Saya Muhammad Zakir Gofur. saya Kakak Amanda. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancara mengenai diferensi sosial. Sebelum itu, ulang.